Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Barang siapa mengerjakan satu kebagusan, maka baginya 10 balasan yang sepadan. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka dia dibalas melainkan hanya sepadan, sedang mereka tidak dianiaya. Barang siapa mengerjakan satu kebagusan, maka baginya 10 balasan yang sepadan. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka dia tidak dibalas melainkan hanya sepadan, sedang mereka tidak dianiaya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man shalla alayya yawmal jum'ati mi'ata marratin, jaa yawmal qiyamati ma'ahu nurul law kusima dzalikan nuru bainal khalaiqi kullihim lawasa'ahu." Barang siapa membaca selawat untukku 100 kali pada hari Jumat, maka pada hari kiamat dia datang sedang bersamanya suatu cahaya. Sekiranya cahaya itu dibagi-bagikan kepada semua makhluk, niscaya mencukupi mereka. Beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla alayya marratan fala damba lahu darratan wala habbah." Barang siapa membaca sholawat untukku sekali, maka tidak ada baginya dosa sekalipun sebesar atom atau biji. Dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abi Ayyub dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittam min Syawalin kana qisomid dahri kulli." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian menyertakan bulan Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian menyertakan bulan Ramadan itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Ini adalah pengertian firman Allah Ta'ala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsaliyah." Barang siapa yang datang atau mengerjakan satu kebaikan, maka baginya 10 balasan yang sepadan. Karena 1 tahun itu 360 hari dan puasa Ramadan itu 30 hari, maka puasa Ramadan 30 hari itu membanding 300 hari, dan sisanya ialah 60 hari. Barang siapa berpuasa 6 hari dari bulan Syawal, maka membandingi 60 hari, sehingga sempurnalah 1 tahun. Itu juga berarti Itu juga searti dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana
summa atba'ahu sittan min Syawwalin kana ya bidahri kulli. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian menyertakan bulan Ramadan itu dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Diterangkan bahwa dari antara sebab dimakruhkannya ialah menghindarkan dari menyerupai perbuatan ahli kitab di dalam menambahinya mereka dalam masalah fardu. Maka dijawab bahwa penyerupaan itu telah hilang dengan dipisahkan oleh berbuka pada hari raya Idul Fitri. Dan karena yang pertama itu wajib, yakni puasa Ramadan, dan yang lainnya 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah. Diriwayatkan bahwa baginda Nabi SAW bersabda, Inna Allaha khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin min Syawal. Faman shoma tilka sittati kataballahu ta'ala lahu bi adadi kulli khalqi min khalqihi husnahu wa yamhu anhu sayyiatihi wa yarfa'u darajatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan 7 langit dan bumi ini selama 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa berpuasa di 6 hari itu, maka Allah mencatat baginya kebaikan sebanyak bilangan makhluk yang telah diciptakan dan menghapuskan semua kejahatannya serta mengangkat pula akan derajatnya. Baginda Nabi SAW bersabda, Inna lil mayyiti mi'ati aswin ala kulli aswin min a'dha'ihi alfu famin illa alal qalbi fa innahu mawdi'ul ma'rifati wa man shoma hadi siddati awwana Allahu alaihi sakaratil mauti kasurbil ma'il baridil lil abdan. Sesungguhnya mayat itu mempunyai 600 anggota badan, dan pada tiap-tiap anggota badannya itu terdapat 1000 mulut kecuali hati. Sebab hati itu tempat makrifat, tempatnya ilmu. Barang siapa berpuasa pada yang 6 ini, maka Allah meringankan dia dalam sakaratul maut seperti mudahnya meminum air sejuk bagi orang yang dahaga. Dikatakan bahwa barang siapa menanam pohon karena mengharapkan buahnya, maka dia harus menyiraminya pada waktu-waktunya. Maka tanda menyerapnya pohon itu terhadap air ialah daun-daunnya menjadi hijau subur. Apabila telah subur dan berlalu beberapa masa, kemudian terkena panas matahari dan daun-daunnya menjadi kering, maka nyata bahwa pohon itu tidak menyerap air. Apabila daunnya tidak menjadi kering, maka nyata benar bahwa pohon itu menyerap air. Demikian juga keadaan manusia di dalam bulan Ramadan, cepat-cepat berpuasa, mengerjakan sholat, dan melakukan bermacam-macam kebagusan karena mengharapkan diterimanya semua amalan dengan sebab berkahnya bulan Ramadan. Maka tanda diterimanya ialah sudah bulan Ramadan dia tetap selalu taat dan selalu beribadah. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu ta'ala berkata, aku tinggal di Mekah selama 3 tahun lamanya, dan adalah seorang laki-laki ahli Mekah yang selalu datang ke Baitul Haram setiap waktu zuhur. Dia bertawaf di Ka'bah dan sholat, kemudian memberi salam padaku dan terus pulang. Sehingga aku kenal baik dengan dia, dan dia pun kenal baik denganku.
Pada suatu hari dia menderita sakit dan memanggilku serta berkata, "Kalau aku meninggal dunia, mandikanlah aku dengan dirimu sendiri. Salatilah aku dan kebumikanlah aku, serta jangan engkau tinggalkan aku sendirian di dalam kubur pada waktu-waktu malam itu. Bahkan bermalamlah engkau di dekat kuburku, serta ajarlah aku kalimat tauhid ketika mulai ada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Maka aku pun menanggungnya. Tatkala telah aku kerjakan apa-apa yang dia perintahkan, aku bermalam di kuburnya sedang aku dalam keadaan antara tidur dan berjaga. Tiba-tiba aku mendengar suara, 'Hai Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada perlunya bagi mayat ini engkau jaga dan engkau ajar tauhid.' Maka aku bertanya, mengapa demikian? Suara itu menjawab, sebab dia telah berpuasa bulan Ramadan dan kemudian berpuasa pada 6 hari di bulan Syawal sesudah Ramadan. Maka aku terbangun dan tidak aku jumpai seorang pun, dan aku pun terus ambil air wudhu sehingga aku tidur lagi. Dan aku bermimpi seperti itu sampai 3 kali. Maka aku menjadi tahu bahwa itu adalah dari Allah yang Maha Rahman dan bukan dari setan yang terkutuk. Dan aku terus pulang dari kuburnya sambil berdoa, Allahumma waffiqni li siyami Ramadhana wa itba'i sittam min Syawal. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk mengerjakan puasa Ramadan dan mengikut sertakannya dengan 6 hari pada bulan Syawal. Maka Allah yang besar lagi maha tinggi telah memberi pertolongan kepadaku. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu ba'da Ramadana kal karri ba'dal firor. Orang yang berpuasa sesudah bulan Ramadan seperti orang yang mengulangi perang sesudah melarikan diri. Artinya barang siapa setelah selesai berpuasa kemudian berpuasa lagi seperti orang yang lari dari peperangan, kemudian kembali pada perang lagi, dan yang dimaksudkan ialah berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Oleh karena itu Asy-Syu'bi berkata, berpuasa 1 hari sesudah Ramadan itu lebih disukai daripada berpuasa 1 tahun penuh. Abdul Wahab berkata, rahasia di dalam perintah puasa pada 6 hari ini ialah karena sesungguhnya nafsu itu mungkin kemauannya telah menemukan dasar syahwatnya di hari raya, sehingga telah terjadilah kelengan dan tutup hatinya. Maka 6 hari berpuasa itu seakan-akan sebagai penebusnya terhadap apa-apa yang kurang dalam pelaksanaannya. Dan celah-celah yakni perkara sunnah di dalam berpuasa itu, seperti perkara-perkara sunnah yang mengiringi sholat atau seperti sujud karena sahwi atau lupa. Cara puasanya 6 hari itu berturut-turut, kata sementara ulama muhaqqiqin yang telah mendalami dan mereka yang sudah sampai berhasil. Yang lebih utama puasanya 6 hari itu berturut-turut, tidak berpisah-pisah. Karena berturut-turut itu lebih mendekatkan terangnya hati daripada berpisah-pisah. Oleh karena itu Sayyidi Ali Syahdah berkata, disayuknya dan di dalam berpuasa 6 hari itu seperti disayuknyakannya apa-apa yang di dalam puasa bulan Ramadan. Bahkan dia yang 6 hari itu lebih disayuknyakan karena sebagai penutup atau penebus. Pembicaraan di dalam lebih utamanya, maka kalau dipisah-pisahkan hari-hari puasanya atau mengakhirkannya dari hari-hari permulaan bulan juga sudah berhasil mengikuti. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, man shoma Ramadana
ثم أتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيمي ولدته أمه. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikut sertakan 6 hari di bulan Syawal, maka dia terlepas dari dosa-dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhu berkata, Siti Fatimah radhiyallahu anha menderita sakit, maka datanglah Ali ke rumahnya kemudian berkata, "Hai Fatimah, apakah yang engkau inginkan dari makanan di dunia ini?" Siti Fatimah menjawab, "Hai Ali, aku ingin berlima." Maka Ali berpikir sejenak, karena dia tidak punya apa-apa, dia pun berdiri dan pergi ke pasar serta mencari pinjaman uang 1 dirham, kemudian membeli sebuah delima dan pulang untuk Fatimah. Di dalam perjalanan dia melihat seorang yang menderita sakit seperti terbuang di pusat jalan. Maka Ali berhenti dan bertanya kepadanya, "Hai orang tua, apakah yang engkau inginkan?" Kata orang tua itu, "Hai Ali, sudah 5 hari aku di sini seperti orang terbuang, dan sudah banyak orang melewatiku dan tidak seorang pun yang mau berpaling kepadaku, dan aku ingin buat delima." Maka Ali berpikir sendiri sejenak. Kata dalam hatinya, "Aku hanya membeli sebuah delima untuk Fatimah. Kalau delima ini aku berikan kepada peminta-minta ini, maka Fatimah tidak kebahagiaan. Dan kalau dia tidak aku beri, aku telah menyalahi firman Allah Ta'ala, wa ammas sa'ila fala tanhar." Adapun orang peminta-minta itu jangan engkau hardik, yakni engkau sakitkan hatinya. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taruddu sa'ila walau kana ala farad." Jangan kamu sekalian menolak orang yang minta-minta meskipun dia di atas kuda. Maka Ali mencabut limanya menjadi 2 bagian dan memberikan sebagian pada orang tua itu. Ketika itu dia sembuh dan Siti Fatimah juga sembuh. Ali pun terus pulang dan sampai di rumah dia merasa malu. Ketika Siti Fatimah melihat dia, maka seperti berdiri menyambutnya serta merangkul dan mendekatkannya pada dadanya seraya berkata, "Apakah engkau bersusah hati demi keperkasaan Allah yang maha tinggi lagi maha agung? Sesungguhnya ketika engkau memberikan delima kepada orang tua itu, maka telah hilanglah keinginanku pada delima." Maka Ali gembira dengan sebab kata-katanya. Ketika itu datanglah seorang mengetuk pintu. Saud Ali, "Siapakah engkau?" Kata orang itu, "Aku Salman Al-Farisi." "Bukakan pintu." Ali berdiri dan membukakan pintu, dan dia melihat Salman Al-Farisi tangannya memegang baki atau talam yang tertutup bagian atasnya, serta meletakkannya di hadapan Ali. Kata Ali, "Dari manakah ini, hai Salman?" Kata Salman, "Dari Allah pada Rasul dan dari Rasul pada engkau." Maka Ali membuka tutup baki atau talam itu. Ternyata di dalamnya terdapat 9 buah delima. Maka Ali berkata lagi, "Hai Salman, kalau ini untukku tentunya harus 10. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah." Barang siapa datang mengerjakan kebaikan, maka baginya 10 kali balasan yang sepadan. Salman Al-Farisi tertawa sambil mengeluarkan sebuah delima dari lengannya dan meletakkannya di baki, dan dia berkata, "Hai Ali, demi Allah semuanya delima itu sebanyak 10. Akan tetapi dengan demikian itu aku ingin mencoba engkau." Hikmah dilipatkannya kebaikan umat ini untuk umat Muhammad SAW ada 3 faktor. Yang pertama,
umurnya umat yang dahulu itu panjang-panjang, dan ketaatan mereka pun lebih-lebih, dan umur umat yang sekarang ini pendek-pendek, maka ketaatan mereka juga sedikit. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberi kelebihan pada umat yang sekarang ini di atas umat-umat yang dahulu dengan melipat gandakan amal perbuatan mereka dan memberikan keutamaan waktu mereka, dan diberikan juga Lailatul Qadar agar supaya ketaatan mereka bisa lebih banyak daripada umat-umat yang dahulu. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Tuanku, sungguh aku telah menemukan di kitab Taurat suatu umat yang kebaikannya dicatat 10 kali dan kejelekannya hanya sepadan saja, maka jadikanlah mereka itu ialah umatku." Firman Allah Ta'ala, "Hai Musa, mereka adalah umat Muhammad yang akan datang di akhir zaman." Yang kedua, yakni beberapa tingkatan surga itu bisa diharapkan dengan ketaatan yang bersih atau ikhlas, sonder kurang, dan ketaatan umat yang sekarang ini serba kurang. Maka Allah Ta'ala melipat gandakan fadlnya dan kedermawanannya agar supaya kekurangan taatnya umat sekarang ini bisa sempurna dengan lipat ganda itu, sehingga bisa diketahui bahwa mereka itu memperoleh tingkatan-tingkatan surga yang berlipat ganda juga. Yang ketiga, diberikan lipat ganda, maka sesungguhnya para musuh itu besok di hari kiamat akan mengantungkan diri kepada para lawannya dan merebut amal perbuatannya, maka yang tinggal ialah kelipat gandaannya. Kata musuhnya, "Ya Tuhanku, berikanlah kelipat gandaannya kepadaku." Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya kelipat gandaan itu bukan dari perbuatannya, melainkan kelipat gandaan itu semata-mata dari rahmatku, dari kasih sayangku, sedang aku tidak akan mencabut rahmatku daripadanya, bahkan engkau hanya aku beri amal perbuatannya." Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata Abdullah bin Mubarak, pada suatu tahun aku menunaikan ibadah haji, dan ketika aku di Hijr Ismail aku tertidur di situ, maka aku bermimpi melihat Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, "Apabila engkau pulang ke Baghdad, masuklah ke daerah ini dan carilah Bahram al-Majusi, yakni pimpinan agama orang Majusi. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan padanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah rela kepadamu." Maka terbangunlah aku dan aku membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ini adalah impian setan. Maka aku mengambil air wudhu dan bertawaf di Ka'bah dengan yang dikehendaki oleh Allah. Maka aku pun tertidur lagi dan aku bermimpi seperti itu juga sehingga 3 kali. Setelah selesai melakukan ibadah haji, aku pulang ke Baghdad, masuk daerah yang disyaratkan oleh Rasulullah dalam mimpi. Dan aku mencari rumah Bahram al-Majusi. Maka aku jumpai seorang tua yang sudah lanjut sekali umurnya. Aku bertanya, "Apakah engkau Bahram al-Majusi?" Dia menjawab, "Ya, baru saja aku meminjamkan orang kepada beberapa orang, dan ini adalah yang lebih baik bagiku." Kataku, "Ini hukumnya haram menurut Nabi Muhammad SAW." Dan aku katakan, "Apakah engkau mempunyai yang lebih baik selain itu?" Dia menjawab, "Ya, aku mempunyai 4 orang anak perempuan dan 4 orang anak laki-laki. Kemudian yang perempuan aku kawinkan dengan mereka yang laki-laki." Kataku, "Ini juga haram." Dan kataku, "Apakah engkau mempunyai yang lebih baik selain itu?"
Dia menjawab, ya, aku telah menyelenggarakan walimah untuk orang yang orang-orang Majusi sewaktu aku mengawinkan anak-anak perempuanku dengan anak laki-lakiku. Kataku lagi, ini juga haram. Dan kataku, apakah engkau punya yang lebih baik dari selain ini? Dia menjawab, ya, yaitu aku mempunyai anak perempuan yang paling cantik dan aku belum pernah menjumpai bandingannya. Maka aku kawin sendiri dan aku selenggarakan suatu walimah untuk orang-orang Majusi pada malam itu, serta dihadiri oleh mereka lebih dari 1000 orang. Kataku, ini juga haram. Apakah engkau mempunyai selain itu? Dia menjawab, ya. Pada suatu malam aku telah menggauli anak perempuanku sendiri di atas ranjang. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan muslimah dari pemeluk agamamu sambil menyalakan lampuku. Dan aku pun menyalakan lampu kamar. Maka dia keluar dan aku segera memadamkan lampu. Kemudian dia masuk lagi dan aku menyalakan lampu kamar. Dan dia pun keluar dan aku memadamkan lampu kamarku. Kataku dalam hati, mungkin ini mata-mata pencuri. Waktu dia keluar, aku mengikutinya dari belakang. Maka dia masuk ke rumahnya dan aku melihat dia mempunyai anak perempuan sebanyak 4 orang. Ketika dia masuk, anak-anaknya menyambut dengan kata-kata, hai ibu, apakah ibu telah datang dengan membawa makanan untuk kami? Karena kami sudah tidak kuat lagi dan kami sudah tidak tahan lagi menderita lapar. Orang wanita itu, yakni ibu mereka, mencucurkan air matanya seraya berkata kepada mereka, aku telah malu dengan Tuhanku untuk minta sesuatu pada seorang selain pada dia, apalagi minta kepada musuh Allah, yaitu orang Majusi. Kata Bahram, ketika aku mendengarkan kata-katanya, maka aku pulang ke rumah dan mengambil bagi atau talam dan aku isi segala macam makanan. Lalu aku pergi sendiri ke rumahnya dengan membawa talam tadi dan aku berikan padanya, maka dia pun gembira. Kata Abdullah bin Al-Mubarak rahmatullahi alaih, kataku, aku telah memberikan berita gembira padanya dengan mimpi yang aku alami dan aku ceritakan padanya. Kata Bahram Al-Majusi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Pada saat itu juga dia jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Maka aku mandikannya dan mengkafaninya dan menyalatinya. Dan adalah Abdullah bin Al-Mubarak berkata, hai para hamba Allah, pergunakanlah sifat dermawan terhadap makhluk, karena sesungguhnya dia Allah itu yang merubah para musuh menjadi teman-teman yang bercinta kasih, dan bagi Allah itu kerajaan di bumi dan di langit. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dengan hak istimewa. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dengan hak keistimewaan asma-asmanya yang maha agung pengaruhnya, dan dengan sebab kemuliaan para Nabi Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza alsana ahadukum islamahu fa kullu khatnati maluha tuktabu bi asrati amsalha ila sab'i mi'ati dhibin wa kullu shay'in ya'maluha tuktabu bi mithliha hatta yalqallahu azza wa jalla." Apabila seorang dari antara kamu telah membaguskan Islamnya, memeluk Islam dengan bagus, maka tiap-tiap kebaikan yang dia kerjakan akan dicatat dengan 10 balasan yang sepadan sampai 700 lipat ganda.
dan tiap-tiap kejahatan yang dia lakukan akan dicatat hanya dengan satu balasan yang sepadan, sehingga dia berjumpa dengan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dan para pendengar di mana saja berada, demikian sekilas apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.